Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2581 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Dan saya yakin dan percaya, saudara dan saya pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Yang pertama kita belajar ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa anak Allah? Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saya yakin dan percaya seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang telah dideklarasikan untuk menjadi anak Allah, mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan Tuhan melalui rohnya yang kudus, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan itu yang akan memimpin kehidupan saudara dan saya, sehingga kita terus didorong oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang berkenan bagi Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dia senang menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Kesukaannya adalah melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Saudara yakin gak saudara anak Allah? Kalau saudara yakin, pertanyaan saya, sudahkah saudara dipimpin oleh Roh Kudus melakukan apa yang menjadi sangat-sangat urgent belakangan ini? Sudahkah saudara memberitakan Injil?
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus itulah yang akan mendorong seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu untuk apa, saudara? Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam firman Tuhan. Amin. Kalau saudara mengaku saudara dipenuhi Roh Kudus, tapi saudara tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, saudara, pengakuan saudara itu menjadi tanda tanya besar. Karena saya belajar dari firman Tuhan ini, ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Jadi kalau saudara tidak taat, tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu menandakan saudara bukan anak Allah. Ya, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu berarti kita menjadi anak-anak pemberontak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, kita bukan anak Allah, tetapi anak seberang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, siapa anak Allah? Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua saya tangkap di sini. Ayatnya yang ke-15 dan ayat 16, perhatikan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Saudara, saya tangkap di sini bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita membuat kita gagah berani. Kita tidak pengecut, tidak penakut, tapi kita dengan gagah berani menyatakan diri bahwa Bapa di surga adalah Bapa kita. Amin. Saudara, firman Tuhan ini memberikan peneguhan kepada kita bahwa Roh Kudus yang ada pada kita membuat kita terhubung dengan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Bukti kita terhubung dengan Bapa, saudara, yang kedua kita belajar dari firman Tuhan ini, kita memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita diteguhkan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya itu akan membawa kita untuk terhubung dengan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa sebutan atau panggilan ya Aba, ya Bapa itu menandakan bahwa ada satu keintiman antara anak dengan bapaknya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara terlihat kalau orang intim dengan Tuhan, itu kita bisa mengenali orang itu intim dengan Tuhan dan tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau intim dengan Tuhan, pasti dalam penyebutan dalam doa, dia sebut Bapa. Amin. Sebab dia menyadari bahwa kita ini, saudara dan saya adalah anak. Dan kita sedang membangun hubungan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Yang kita sebut ya Aba, ya Bapa. Amin. Orang yang intim dengan Tuhan, pasti dia panggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Makanya saudara perhatikan, doa Bapa kami. Saudara, di sana bukan doa Tuhan kami. Bukan, tapi doa Bapa kami. Amin. Menjelaskan bahwa Yesus sangat-sangat intim dengan Bapanya yang ada di surga. Amin.
Haleluya. Saudara, kalau kita dalam doa terlalu banyak menyebut kata Tuhan, itu menandakan kita kurang intim dengan Tuhan. Karena dalam penyebutan kata Tuhan itu kan seolah memang masih punya jarak yang jauh. Tapi kata Bapa itu sangat-sangat dekat, sangat-sangat intim. Amin. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang akan membawa kita membangun satu hubungan yang sangat-sangat intim, sangat-sangat akrab, sangat-sangat dekat, lekat, erat dengan Bapa kita yang ada di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, pasti kita akan terus terhubung dengan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar, kalau kita ini anak, apa yang kita dapatkan setelah kita dinyatakan kita adalah anak Allah? Apa keuntungannya? Saudara, yang ketiga yang kita belajar di sini, kalau kita anak, perhatikan di ayatnya yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita dapatkan setelah kita disebut anak Allah, kita berhak atas warisan sebagai anak Allah. Amin. Kita berhak atas warisan surga. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa kita ini berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Dalam Alkitab saudara itu ada banyak sekali janji-janji Allah di sana. Dan saya mau katakan saudara dan saya berhak atas semua janji-janji Allah itu, yang akan saudara terima sekarang dan nanti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya berhak atas janji-janji Allah, tapi kita akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa status kita sama seperti Kristus. Kita anak Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kita akan menerimanya itu pasti. Kita selama ada di dunia ini, saudara, kita akan mengalami ujian, pencobaan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, firman Tuhan ini jelas. Kita akan menerimanya nanti jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan menerima semua janji-janji Allah, warisan-warisan Tuhan buat saudara dan saya itu pasti kita akan terima. Tetapi kita harus diuji dulu. Makanya firman Tuhan ini katakan saudara, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bahwa untuk mengikut Yesus kita harus pikul salib? Ini bicara penderitaan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, ajaran gereja sekarang ini sudah mulai melenceng daripada kebenaran. Orang lebih suka untuk mengejar berkat, bukan untuk kuat dalam menghadapi ujian hidup. Saudara, orang gak mau menderita. Orang sekarang ini, gereja Tuhan, senang kalau diberkati. Tapi saya mau bilang saudara, justru di saat kita menderita, kita diuji saudara, kita kuat. Amin. Kita kuat. Di saat kita mungkin orang lihat kita bangkrut, kita sakit, di saat kita lemah saudara, justru di sana kita kuat di dalam Tuhan. Amin.
Di saat kita ada persoalan, ada pergumulan itu, kita cari Tuhan, kita berdoa, kita intim dengan Tuhan, kita punya banyak waktu untuk baca firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara, coba kalau kita terus terima berkat, saudara. Kesuksesan, kekayaan, tanpa melewati persoalan pergumulan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lemah. Ketika ada masalah sedikit nangis, saudara. Kita menjadi pribadi-pribadi yang alay. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya berhak menerima semua warisan surga. Saudara akan menerima semua kemuliaan. Semua berkat-berkat jasmani dan rohani itu pasti saudara dan saya akan terima. Tapi saudara, untuk menerima itu semua, selama kita ada di dunia ini, kita akan diuji. Amin. Kita akan mengalami ada banyak ujian, pencobaan. Makanya saudara harus kuat. Amin. Saudara harus kuat supaya saudara dapat melalui semua ujian hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik semua tantangan iman kita, ada kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan masih di ayat 17. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau kita belajar tentang mulia, kita belajar dari logam mulia, yaitu emas. Yang tadinya hanya bongkahan, yang bercampur batu pasir, saudara. Untuk menjadikan dia emas murni, saudara, harus melewati banyak sekali proses. Sampai pada proses puncaknya dia harus dibakar. Semakin panas, semakin baik buat emas itu. Karena emas itu tidak akan menguap. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin panas, semakin mulia emas itu. Amin. Semakin banyak ujian pencobaan yang saudara dan saya sedang alami saat ini, semakin saudara dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan bahwa di balik tantangan ada berkat. Amin. Di balik masalah ada berkat. Di balik pergumulan ada berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Siapa anak Allah? Yang pertama, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang senang menyenangkan hati Bapa di surga, yaitu mereka senang melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan mendorong kita untuk terhubung dengan Bapa di surga. Amin. Sehingga kita dapat memanggil Allah pencipta langit dan bumi dengan sebutan apa? Ya Abba, ya Bapa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu yang akan selalu mengingatkan kita, menghantar kita, membimbing kita untuk terus intim dengan Bapa di surga. Amin. Untuk terus terhubung dengan Bapa kita yang ada di surga. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar apa yang kita dapatkan kalau kita menjadi anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita anak Allah, itu berarti kita berhak atas warisan surga. Kita berhak atas semua janji-janji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan itu, kita semua akan mengalami ujian pencobaan. Saudara dan saya harus kuat supaya kita berhasil melewati semuanya itu, sehingga yang kita dapatkan kemuliaan Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka
dibuat beruntung berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan Yesus Kristus memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.